Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan Haryono Putra dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro kelas 2B dengan nomor standbook 18 TNIA 336. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian logaritma. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk logaritmanya dapat kita tuliskan sebagai B sama dengan C atau A log B sama dengan C. Sebagai contoh, misalnya 2 log 8 sama dengan C, maka C sama dengan 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, bisa kita tuliskan sebagai begini. Sebagai contoh yang sudah saya tuliskan, 2 log 8 sama dengan C, atau C sama dengan 3 log C sama dengan 3 karena 2 min 3 sama dengan 8. Sehingga logaritma dapat disimpulkan merupakan suatu operasi kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Beberapa contoh di bawah, beberapa contoh bentuk perpangkatan dan logaritma akan saya cantumkan di sini. Dan jika A sama dengan 10, biasanya 10 tidak ditulis sehingga menjadi log B sama dengan C. Contohnya, jika 10 pangkat 3 sama dengan 1000, maka dalam bentuk logaritmanya menjadi log 1000 sama dengan 3. Adapun beberapa sifat-sifat logaritma yang biasanya kita gunakan dalam membuat atau menjawab soal sebagai berikut, akan saya cantumkan juga di atas sini ya, beberapa contoh sifat-sifat logaritma. Luas, keliling, dan volume bangun ruang ya. Seperti yang pada umumnya kita kenal, bangun ruang merupakan topik yang sering dibahas dalam matematika. Rumus-rumusnya yang sering digunakan dalam soal matematika, baik itu digunakan dalam SD, SMP, SMA maupun di perkuliahan. Seperti yang kita kenal, bangun ruang. Bangun ruang dapat diartikan sebagai bangunan yang secara matematika mempunyai volume atau isi. Bisa juga diartikan bahwa bangun ruang adalah sebuah bangunan 3 dimensi yang mempunyai volume atau isi ruangan serta dibatasi oleh sisi-sisi. Bentuk bangun ruang. Bentuk bangun ruang sendiri ada bermacam-macam jenis, seperti balok, kubus, tabung, bola, dan lainnya. Masing-masing bangun ruang tersebut memiliki rumus volume dan luas-luas permukaan lainnya masing-masing berbeda-beda. Hal ini terkadang yang membuat kita untuk sulit mengingatnya. Adapun beberapa
daftar rumus-rumus yang sering digunakan. Akan saya sebutkan beberapa rumus tersebut dan bangun ruang tersebut. Kubus, volume kubus. V sama dengan S dikali S dikali S. Rumus luas permukaan kubus. L sama dengan 6 dikali S dikali S. Rumus keliling kubus. K sama dengan 12 dikali 3. Rumus luas per salah satu sisi. L sama dengan S dikali S. Bangun balok. Rumus mencari volume balok. V sama dengan T dikali L dikali T. Rumus mencari luas permukaan balok. L sama dengan 2 dikali PL dikali LT dikali PT. Untuk mencari keliling balok, rumusnya adalah K sama dengan 4 dikali P dikali L dikali T. Bangun ruang selanjutnya adalah 5 segi 4. Untuk mencari rumus untuk mencari volume limas adalah V sama dengan 1/3 dikali P dikali L dikali T. Sedangkan rumus untuk mencari luas permukaan limas adalah S dikali luas atas ditambah luas selubung limas. Bangun ruang selanjutnya tabung. Rumus untuk mencari volume tabung. V sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Sedangkan rumus untuk mencari permukaan tabung. L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Bangun ruang selanjutnya adalah bola. Rumus untuk mencari volume bola adalah V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Sedangkan rumus untuk mencari permukaan luas bola L sama dengan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Itulah ukuran sudut. Pertama-tama yang harus kalian ketahui itu sudut. Apakah itu sudut? Sudut adalah bangun ruang yang terjadi jika sinar garis memiliki pangkal yang sama. Sedangkan untuk pengukuran sudut adalah membandingkan sudut yang akan diukur dengan sudut perbanding. Sebuah sudut dapat ditempatkan pada sudut yang tepat lain untuk memperoleh bahwa yang pertama lebih kecil, sama atau lebih besar dari sudut yang kedua, sama atau lebih besar dari sudut yang kedua. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar atau garis lurus. Seperti contoh gambar yang saya akan tampilkan di sini. Tanda menyatakan besar sudut yang dimaksud. Yang selanjutnya adalah beberapa jenis sudut. Beberapa jenis sudut. Yang pertama itu beberapa jenis sudut yang sering kita pelajari atau sering kita temukan pada pelajaran matematika. Yang pertama itu adalah sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat jika kaki-kakinya berhimpit dengan jarak putar 0 derajat. Yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah suatu sudut yang didapatkan oleh perputaran yang kurang dari 1/4 lingkaran tetapi tidak sama dengan 0, sehingga besar sudut lancip berkisar dari 0 derajat dan 90 derajat. 3. Sudut siku-siku adalah sudut yang dibangun oleh
putaran sebesar seperempat lingkaran sehingga besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. 4. Sudut lurus adalah suatu sudut yang didapatkan oleh perputaran sebesar setengah lingkaran sehingga sudut lurus besarnya 180 derajat. 5. Sudut tumpul adalah suatu sudut yang dihasilkan oleh perputaran di antara seperempat lingkaran dan setengah lingkaran sehingga sudut tumpul besarnya berkisar antara 90 dan 180. Sudut 6. Sudut refleks adalah suatu sudut yang didapatkan oleh perputaran antara setengah lingkaran dan satu lingkaran sehingga sudut refleks besarnya berkisar antara 180 derajat dan 180 derajat dan 360 derajat. Yang terakhir adalah sudut 360 derajat jika kaki-kakinya kembali berimpit setelah jarak putarnya suatu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah mengukur besar sudut. Mengukur besar sudut dapat dilakukan melalui pengukuran sudut dengan satuan tidak baku dan pengukuran sudut satuan baku. Pertama, mengukur besar sudut dengan satuan tidak baku. Pengukuran sudut dengan satuan tidak baku dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan sudut kalian yang akan kalian tentukan. T. Mengukur besar sudut dengan satuan baku. Untuk mengukur sudut yang baku digunakan pusat derajat sebagai alat bantu. Besar sudut dituliskan dengan satuan derajat. C. Sudut siku-siku dan sudut lurus. Besar sudut satuan putaran adalah 360 derajat. Sudut dalam lingkaran adalah sudut satuan putaran. Seperempat lingkaran sehingga besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. 4. Sudut lurus adalah suatu sudut yang didapatkan oleh perputaran sebesar setengah lingkaran sehingga sudut lurus besarnya 180 derajat. 5. Sudut tumpul adalah suatu sudut yang dihasilkan oleh perputaran di antara seperempat lingkaran dan setengah lingkaran sehingga sudut tumpul besarnya berkisar antara 90 dan 180. Sudut 6. Sudut refleks adalah suatu sudut yang didapatkan oleh perputaran antara setengah lingkaran dan satu lingkaran sehingga sudut refleks besarnya berkisar antara 180 derajat dan 180 derajat dan 360 derajat. Yang terakhir adalah sudut 360 derajat jika kaki-kakinya kembali berimpit setelah jarak putarnya suatu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah mengukur besar sudut. Mengukur besar sudut dapat dilakukan melalui pengukuran sudut dengan satuan tidak baku dan pengukuran sudut satuan baku. Pertama, mengukur besar sudut dengan satuan tidak baku. Pengukuran sudut dengan satuan tidak baku dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan sudut kalian yang akan kalian tentukan. T. Mengukur besar sudut dengan satuan baku. Untuk mengukur sudut yang baku digunakan pusat derajat sebagai alat bantu. Besar sudut dituliskan dengan satuan derajat. C. Sudut siku-siku dan sudut lurus.
Besar sudut satuan putaran adalah 360 derajat. Sudut dalam lingkaran adalah sudut satuan putaran. Geometri dan segitiga. Pertama-tama, apa itu geometri? Geometri adalah merupakan salah satu cabang dari matematika yang fokus dengan pada ukuran. Pernyataan terkait bentuk, posisi relatif sebuah gambar, pandangan ruang, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan kita bahas secara singkat mengenai geometri hanya pada dimensi 1 dan dimensi 2. Geometri dimensi 1. Pada dimensi 1 kita akan menentukan titik dan garis. Titik adalah sesuatu yang memiliki posisi namun tidak memiliki ukuran, entah itu luas atau volume. Dalam matematika, titik ditandai dengan huruf besar atau huruf kapital, sedangkan garis ditandai dengan huruf kecil. Bila kumpulan dari sedangkan garis bila kumpulan dari titik-titik berderet sampai pada jarak tak terhingga. Dan untuk membentuk sebuah garis diperlukan minimal 2 titik yang dapat ditarik garis lurus dari salah satu titik ke titik yang lurus. Garis tidak memiliki luas maupun volume, namun ia dapat dihitung panjangnya. Dalam bahasa matematika, sebuah garis dilambangkan dengan huruf kecil. Di bawah ini akan saya cantumkan contoh foto titik dan garis. Dimensi 2. Seperti yang kita ketahui bahwa dimensi 2 berbentuk dengan datar, sehingga pada dimensi 2 tentunya akan kita bahas hal-hal terkait bentuk bangun datar yang terdapat pada dimensi 2. Berbeda dengan dimensi 1, bangun datar pada dimensi 2 memiliki ukuran berupa panjang, lurus, dan keliling. Bangun datar yang biasanya dibahas pada lingkup dimensi 2 antara lain segitiga, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Tetapi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang segitiga. Pertama adalah segitiga yang mana dapat dibentuk dengan menghubungkan 3 titik pada bidang yang sama dengan syarat bidang tersebut yang tidak sejajar. Jenis-jenis segitiga adalah antara lain segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Lalu dalam perhitungan luasnya dapat menggunakan rumus L sama dengan 1/2 A kali T, berbentuk dengan datar, sehingga pada dimensi 2 tentunya akan kita bahas hal-hal terkait bentuk bangun datar yang terdapat pada dimensi 2. Berbeda dengan dimensi 1, bangun datar pada dimensi 2 memiliki ukuran berupa panjang, lurus, dan keliling. Bangun datar yang biasanya dibahas pada lingkup dimensi 2 antara lain segitiga, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Tetapi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang segitiga. Pertama adalah segitiga yang mana
segitiga yang mana dapat dibentuk dengan menghubungkan 3 titik pada bidang yang sama dengan syarat bidang tersebut yang tidak sejajar. Jenis-jenis segitiga adalah antara lain segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Lalu dalam perhitungan luasnya dapat menggunakan rumus L sama dengan 1/2 A kali T. Persamaan sederhana. Yang saya akan menjelaskan persamaan ekspon. Persamaan ekspon adalah persamaan yang kuadratnya akan atau bilangan pokoknya basis dan pengaitnya memuat suatu variabel. Contohnya 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 81 pangkat X ditambah 5. Persamaan ekspon dengan pangkat mengandung variabel X. 2x dikurang 5 pangkat X sama dengan 2x dikurang 5 pangkat 3x dikurang Y. Persamaan ekspon dengan basis dan pangkat mengandung variabel X. Jadi dalam persamaan ekspon itu bisa mengkait pangkatnya saja yang mengandung variabel. Variabel ini dilambangkan dengan huruf, biasanya sih dilambangkan bisa dari huruf A hingga huruf Z. Tapi pada umumnya lambang variabel yang sering digunakan dalam soal matematika itu berbentuk huruf X. Penyelesaian persamaan merupakan himpunan suatu nilai X yang memenuhi persamaan ekspon tersebut, atau bisa juga kita sebut himpunan penyelesaian. Bentuk-bentuk persamaan ekspon. Persamaan ekspon terbagi menjadi 2 jenis, yaitu persamaan ekspon sederhana dan tidak sederhana. Akan saya cantumkan lebih jelasnya tentang bentuk-bentuk persamaan ekspon sederhana dan tidak sederhana. Kamu dapat perhatikan bentuk umum persamaan dan persamaan tidak sederhana adalah persamaan kuadrat, sehingga penyelesaian bentuk persamaan ini sedikit lebih rumit dibanding dengan persamaan ekspon sederhana. Kamu dapat perhatikan bentuk umum persamaan dan persamaan tidak sederhana adalah persamaan kuadrat, sehingga penyelesaian bentuk persamaan ini sedikit lebih rumit dibanding dengan persamaan ekspon sederhana. Geometri. Pertama-tama, apa itu geometri? Geometri adalah cabang ilmu tertua dalam matematika yang merupakan studi tentang geometris seperti segitiga, lingkaran, oval, persegi, persegi panjang, jajar genjang dan belah, ketupat, bola, kerucut, silinder, piramid, prisma, belahan, dan lain-lain. Mempelajari geometri menyediakan banyak keterampilan dasar dan membantu membangun kemampuan untuk berpikir logika, pelajaran analitis, dan pemecahan masalah. Geometri memungkinkan kita untuk memahami ruang dalam sebuah kehidupan nyata yang membangun dan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang lebih baik. Geometri memiliki banyak praktek menggunakan
dari yang paling dasar sampai perkembangan teknologi semakin berkembang. Geometri juga disebut sebagai nilai praktis dan berhubungan dengan formula yang berbeda dari luas, panjang, dan volume. Luas lingkaran. Konsep dasar geometri. Dengan proses belajar ini, siswa dapat memahami sudut akut, segitiga, persegi panjang, sudut tumpul, angka bujur sangkar, dan banyak hal lain yang relevan secara mendalam. Geometri ditemukan di mana-mana, baik itu dalam seni, arsitektur, teknik, olahraga, survei tanah, astronom, ruang alam, patung, mesin, robot, mobil, dan lain-lain. Dan karena itu menjadi penting untuk memahami pendekatan dasar perlunya geometri dalam kehidupan nyata. Geometri merupakan cabang penting dan tertua dalam matematika. Melibatkan studi luas, volume, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Ada berbagai topik di geometri, dan siswa diminta untuk belajar topik geometri sesuai standar akademis mereka. Beberapa topik dasar dalam geometrik adalah bentuk dan angles, paralleliness, trapezius, poligon, perimeter, lingkaran, area, objek 3D, volume, prisma, silinder, kerucut, bola, area permukaan, dan teorema Pythagoras. Serta masih banyak lagi yang lain, seperti linus, segi empat, lingkaran, segitiga, sudut. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumus-rumus bentuk geometri dasar. Segitiga. Rumus mencari luas segitiga dalam geometri itu adalah luas sama dengan 1/2 kali B kali H. B sama dengan dasar, H sama dengan tinggi lurus. Persegi panjang. Luas untuk mencari persegi panjang adalah luas sama dengan W kali H. W sama dengan lebar, H sama dengan tinggi. Trapesium. Rumus untuk mencari luas trapesium dalam geometri adalah luas sama dengan 1/2 A tambah B kali H. Elips. Rumus untuk mencari elips dalam geometri itu adalah luas sama dengan Pi AB. Persegi. Rumus untuk mencari luas persegi dalam geometri itu adalah A pangkat A2. A itu adalah sisi. Jajar genjang. Rumus untuk mencari luas pada jajar genjang dalam geometri itu adalah B dikali H. B adalah dasar, H sama dengan tinggi. Lingkaran. Rumus untuk mencari luas lingkaran dalam geometri itu adalah luas sama dengan Pi kali R2. Keliling sama dengan luas untuk mencari keliling adalah keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. R itu adalah radius. Sektor. Rumus untuk mencari luas sektor dalam geometri itu adalah luas sama dengan 1/2 dikali R2 dikali derajat. R adalah radius, derajat itu berapa jumlah sudutnya, derajat sudutnya. Dalam matematika melibatkan studi luas, volume, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Ada berbagai topik di geometri, dan siswa diminta untuk belajar topik geometri sesuai standar akademis mereka. Beberapa topik dasar dalam geometrik adalah bentuk dan angles, paralleliness, trapezius, poligon, perimeter, lingkaran, area, objek 3D, volume, prisma, silinder, kerucut, bola, area permukaan, dan teorema Pythagoras. Serta masih banyak lagi yang lain, seperti linus.
Linus, segi empat, lingkaran, segitiga, sudut. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumus-rumus bentuk geometri dasar segitiga. Rumus mencari luas segitiga dalam geometrik itu adalah luas sama dengan 1/2 kali B kali H. B sama dengan dasar, H sama dengan tinggi lurus. Persegi panjang. Luas untuk mencari persegi panjang adalah luas sama dengan W kali H. W sama dengan lebar, H sama dengan tinggi. Trapesium. Luas untuk mencari rumus untuk mencari luas trapesium dalam geometri adalah luas sama dengan 1/2 A tambah B kali H. Elips. Rumus untuk mencari elips dalam geometri itu adalah luas sama dengan Pi AB. Persegi. Rumus untuk mencari luas persegi dalam geometri itu adalah A pangkat A2. A itu adalah sisi. Jajar genjang. Rumus untuk mencari luas pada jajar genjang dalam geometrik itu adalah B dikali H. B adalah dasar, H sama dengan tinggi. Lingkaran. Rumus untuk mencari luas lingkaran dalam geometrik itu adalah luas sama dengan Pi kali R2. Keliling sama dengan luas untuk mencari keliling adalah keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. R itu adalah radius. Sektor. Rumus untuk mencari luas sektor dalam geometri itu adalah luas sama dengan 1/2 dikali R2 dikali derajat. R adalah radius, itu adalah luas sama dengan 1/2 dikali R2 dikali derajat. R adalah radius, derajat itu berapa jumlah sudutnya, derajat sudutnya. Tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub suatu titik. Pertama-tama, sebelum melakukan konversi dari koordinat kartesius ke koordinat kutub polar atau sebaliknya, terlebih dahulu kita bahas mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub itu sendiri. Secara singkat, koordinat kartesius adalah suatu titik yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y, terdiri dari absis atau nilai X dan koordinat nilai Y. Ditulis P dalam kurung X, Y. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencantumkan suatu gambar. Koordinat kutub adalah koordinat yang digambarkan pada sumbu X dan Y, terdiri dari nilai R, dan sudut O, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis OP dan OX. Ditulis P dalam kurung R, sudut. Perhatikan, saya akan mencantumkan gambar di sini. Hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub diperlihatkan oleh gambar berikut. Akan saya cantumkan gambar tersebut. Dan gambar tersebut diperoleh hubungan jika pada koordinat kartesius titik P, X, Y diketahui, maka koordinat kutub P, R, sudut ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Akan saya cantumkan sini. Dengan demikian, apabila koordinat kartesius P, X, Y dinyatakan menjadi koordinat kutub, dapat dinyatakan dengan P akar X kuadrat tambah Y kuadrat arcstan Y per X. Jika koordinat kutub titik P, R, sudut diketahui, maka koordinat kartesius titik P, X, Y dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sin tan sama dengan Y per R atau Y sama dengan R sin tan. Dengan demikian,
Apabila koordinat kartesius P R tan dinyatakan menjadi koordinat kutub, dapat dinyatakan dengan P dalam kurung R cos tan dan R sin tan. Jadi koordinat kutubnya adalah P dalam kurung 6,120 derajat. Jika koordinat kartesius adalah X R cos tan, R sama dengan sin tan, X sama dengan 6 cos 120 derajat. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.